Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda hari ini? Perkenalkan, saya Melisa Novianti, NPM 2018-01259 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Manajemen Universitas Muhammadiyah Mamuju. Pada kali ini, saya akan menjelaskan beberapa materi dengan mata kuliah teori pengambilan keputusan. Adapun materi yang saya akan jelaskan, yang pertama adalah business plan. Apa sih business plan itu? Jadi, business plan atau perencanaan bisnis adalah suatu pernyataan tertulis mengenai perencanaan bisnis sebagai pedoman awal dalam memulai usaha, sehingga usaha tersebut berjalan sesuai dengan harapan. Business plan juga bisa dikatakan sebagai rencana bisnis untuk memprediksi peluang mana yang akan datang dan sebagai alat untuk mencari modal atau investor. Business plan dikatakan baik jika berisi unsur-unsur perencanaan tentang latar belakang bisnis, visi misi, permodalan, strategi pemasaran, analisis persaingan, analisis SWOT, dan lain-lain. Unsur-unsur perencanaan usaha itu sendiri harus mempunyai gambaran aktivitas bisnis yang dijalankan, mulai dari persiapan yang dimiliki, berapa potensi keuntungan yang dapat diraih, sampai tujuan yang ditargetkan. Nah, adapun unsur-unsur yang dimaksud yaitu yang pertama, executive summary. Executive summary merupakan ringkasan singkat bisnis yang berisi visi, misi, dan tujuan serta target bisnis yang dicapai. Yang kedua adalah company background. Company background merupakan latar belakang dari berdirinya usaha yang direncanakan. Yang ketiga, mission statement. Mission statement merupakan ringkasan misi dari perusahaan. Selanjutnya adalah financial planning. Nah, financial planning ini adalah bagian dari business plan. Yang kelima, product description, yaitu rincian mengenai produk yang akan dijual nantinya. Dan yang keenam adalah marketing plan, yaitu perencanaan mengenai strategi pemasaran. Yang ketujuh, yaitu competitor analysis, yaitu hendaknya kita mengetahui bagaimana kondisi pesaing-pesaing usaha yang diprediksi. Yang kedelapan adalah operation. Operation itu adalah pelaksanaan usaha. Yang kesembilan yaitu SWOT analysis, yaitu metode perencanaan bisnis mengenai faktor atau faktor-faktor daya tarik dan juga kelemahan dari usaha tersebut. Nah, yang terakhir adalah timeline, yaitu target yang harus dicapai. Kemudian, tujuan bisnis plan ialah sebagai pedoman perencanaan pelaksanaan memulai suatu bisnis, atau tujuan bisnis plan untuk mensukseskan bisnis yang dijalankan supaya berjalan dengan keinginan bersama. Selanjutnya yaitu manfaat bisnis plan. Manfaat bisnis plan ada 5. Yang pertama, sebagai media atau pedoman rencana bisnis. Kemudian yang kedua, mencari sumber dana atau alat untuk menarik investor. Yang ketiga, sebagai tolak ukur dalam mengambil keputusan. Yang keempat, yaitu menjelaskan tujuan bisnis. Dan yang terakhir adalah sebagai prediksi persaingan usaha di masa depan. Selanjutnya yaitu perencanaan keuangan. Jadi, perencanaan keuangan adalah
strategi untuk mencapai tujuan hidup. Manajemen keuangan yang cermat menjadi sangat penting untuk mendukung kehidupan kita saat ini dan di masa mendatang agar menjadi lebih baik. Manfaat dari perencanaan keuangan bisa dirasakan dengan adanya arah dan arti keputusan finansial seseorang. Melalui pengelolaan keuangan, seseorang bisa mengerti bagaimana setiap keputusan keuangan yang dibuat berdampak ke arah lain dari keseluruhan situasi keuangan dirinya. Dalam menyusun perencanaan keuangan, seseorang akan dipengaruhi oleh kondisi yang sedang dialaminya, sehingga dengan demikian perencanaan keuangan akan bersifat spesifik. Nah, adapun cara membuat perencanaan keuangan, yaitu yang pertama dengan mencatat pendapatan bersih setiap bulannya. Dengan mencatat pendapatan, kita bisa menghitung pendapatan bersih yang diterima setiap bulannya. Tentu, pendapatan ini sudah dipotong bayaran tetap seperti pajak, asuransi, dan sebagainya. Penghitungan gaji bersih dilakukan untuk mengetahui seberapa sehat kondisi keuangan kita. Yang kedua, atau cara yang kedua, yaitu terapkan metode 3 pos. Apa sih 3 pos itu? Jadi 3 pos itu yaitu 50% digunakan untuk membayar kebutuhan pokok seperti listrik dan bahan makanan. Kemudian 20% untuk tabungan jangka panjang seperti investasi, asuransi, atau menabung, dan 30% untuk gaya hidup seperti belanja, liburan, dan hiburan. Cara yang ketiga adalah gunakan 2 rekening yang berbeda. Sebaiknya pisahkan rekening yang Anda gunakan sehari-hari dengan rekening yang dipakai untuk menabung. Untuk rekening menabung, usahakan kartu ATM tidak dibawa sehari-hari guna mencegah penarikan mendadak yang dibuat tabungan terpakai. Selanjutnya adalah time schedule. Time schedule atau jadwal pelaksana adalah suatu alat pengendali prestasi pelaksanaan proyek secara menyeluruh agar dalam pelaksanaan atau pengerjaan suatu proyek dapat berjalan dengan lancar dan tertata. Di sini menerangkan kapan waktu selesainya pekerjaan, waktu yang dibutuhkan pekerjaan atau durasi kerja, dan perkiraan waktu selesainya pekerjaan. Secara umum, jadwal ini dituangkan dalam bentuk bar chart dan network planning. Bentuk bar chart sangat sering digunakan dalam penyajian data jadwal pelaksanaan. Diharapkan dengan penggunaan bentuk ini dapat memudahkan saat penyajian dalam bentuk selanjutnya. Jadwal pelaksanaan dapat dibuat dalam bentuk harian, mingguan, bahkan bulanan. Hal tersebut bergantung pada lamanya waktu rencana pelaksanaan dalam suatu pekerjaan. Sebagai contoh, untuk pekerjaan dengan durasi 2 mingguan sampai 1 bulan akan cocok bila dibuat dengan jadwal pelaksanaan harian. Jika pekerjaannya memiliki durasi waktu selama 2 bulan hingga 1 tahun, bisa dibuat dengan jadwal pelaksanaan mingguan. Dan terhadap pekerjaan yang durasinya lebih lama,
sangat cocok untuk dibuat dalam jadwal pelaksanaan bulanan. Time schedule biasanya dibuat oleh manajer untuk membuat dan mengatur tugas para bawahannya, serta memberitahukan kepada organisasi bagaimana para pekerja tersebut akan dijalankan. Manfaat time schedule. Jadi, manfaat time schedule yang pertama adalah pedoman waktu dalam pengadaan sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam proyek. Kemudian manfaat yang kedua yaitu waktu mendatangkan material ke lokasi pekerjaan yang sesuai dengan spesifikasi pekerjaan. Selanjutnya yaitu sebagai awan acuan dasar tercapainya waktu pelaksanaan yang telah ditentukan. Yang keempat yaitu mengontrol penentuan batas waktu denda akibat terjadinya keterlambatan pekerjaan. Selanjutnya yaitu gambaran untuk memperkirakan nilai investasi yang akan digunakan. Nah, manfaat yang terakhir yaitu sebagai acuan dalam mengamati laju progresi suatu konstruksi untuk meminimalisir kendala apa yang mungkin atau akan terjadi. Adapun tujuan time schedule yang pertama yaitu agar dapat mengetahui kapan dimulainya suatu item pekerjaan, lama pekerjaan, dan rencana selesainya. Selanjutnya yaitu sebagai pedoman untuk mempersiapkan sumber daya manusia sesuai dengan waktunya. Nah, tujuan yang terakhir yaitu sebagai sumber data untuk memantau kecepatan dan keterlambatan progres dari suatu item. Materi selanjutnya, contingency plan atau rencana cadangan. Pada dasarnya, pengertian contingency plan adalah suatu progres dalam menyiapkan perusahaan dalam jangka merespon beberapa peristiwa dan tidak bisa diprediksi. Contingency plan juga bisa dimanfaatkan sebagai pilihan lain jika hasil yang sudah diharapkan ternyata tidak mampu direalisasikan atau biasa disebut dengan plan B. Contingency plan sudah selayaknya dimiliki oleh para manajer yang cerdas yang menyadari bahwa akan selalu ada risiko yang akan menerjang bisnisnya. Tanpa adanya contingency plan, maka persentase untuk bisa menyelesaikan suatu proyek akan menurun atau bisa jadi gagal total. Dalam kebanyakan kasus, contingency plan diciptakan untuk bisa merespon berbagai kejadian negatif yang mampu merusak reputasi suatu bisnis. Sederhananya, contingency plan adalah suatu strategi proaktif yang disusun untuk bisa menilai berbagai kejadian yang mungkin bisa mengganggu operasional bisnis. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwa adanya ketidakpastian dan kondisi pasar yang tidak menentu adalah tantangan besar yang harus dihadapi oleh semua bisnis. Tapi, dengan kehadiran contingency plan, maka setiap pebisnis nantinya bisa menghadapi berbagai peristiwa buruk tersebut dengan tetap tenang. Adapun cara menyusun contingency plan yang baik, yang pertama yaitu contingency plan harus disusun
secara sederhana. Seluruh bahasa dan juga instruksi yang ada di dalamnya harus bisa dimengerti dengan mudah oleh setiap karyawan, staf, atau siapapun yang berhubungan di dalamnya. Yang kedua, yaitu contingency plan, disusun untuk bisa dijelaskan secara formal kepada semua divisi perusahaan, dan mereka harus mengerti tentang pentingnya memiliki contingency plan. Adapun langkah-langkah dalam menyusun contingency plan, yang pertama adalah identifikasi dan prioritaskan sumber daya. Selanjutnya adalah carilah risiko yang paling utama. Yang ketiga yaitu buat draft contingency plan. Selanjutnya, putuskanlah langkah apa saja yang bisa diambil untuk kembali menjalankan bisnis Anda. Yang kelima yaitu bagikan draft rencana tersebut. Langkah selanjutnya, ujilah contingency plan tersebut, kemudian simulasikan rencana tersebut. Selanjutnya, lakukan peninjauan ulang, dan yang terakhir adalah simpanlah contingency plan Anda di tempat yang mudah dijangkau. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.